Selamat pagi seluruh jemaat Sion Binangun, bahkan semua pendengar firman di mana saja berada. Sukacita kita ialah ada di hari baru, dan oleh sebab itu memulaikan aktivitas hidup dan kerja pun pelayanan di dalam Tuhan kita akan dikuatkan. Oleh karena itu mari saudara, saya ajak kita untuk berdoa sehingga kita akan dituntun oleh firman Tuhan sepanjang hari ini. Mari berdoa. Segala puji, puja, hormat dan sembah kepadamu Tuhan, Allah di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang oleh tuntunan Roh Kudus membawa kami lagi ada di hari baru. Kami ingin memulaikan segala sesuatu dalam kaitan tanggung jawab sebagai pribadi ataupun keluarga. Dan oleh sebab itu kami merasa penting jika hidup kami dituntun oleh firman Tuhan. Karena itu berkenan ya Tuhan, Engkau berfirman bagi kami sehingga firman-Mu menjadi pelita sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Hari ini Selasa 9 Mei 2023, pembacaan firman dalam Kejadian pasal 39 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan demikian. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Itulah firman Tuhan. Perenungan kita di hari ini bertemakan bekerja menjadi berkat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Peluang seseorang budak mendapat kedudukan dalam struktur sosial, ekonomi, dan keluarga orang bangsawan kaya hampir sangat mustahil di kerajaan Mesir. Namun kekecualian bagi Yusuf, karena Tuhan Allah menyertai dan memberkatinya. Ia disayangi Potifar sehingga diberi tanggung jawab kedudukan sebagai manajer Nima dan harta miliknya. Yusuf tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Dengan menunjukkan etos kerja yang baik, dedikasi, terampil, setia, dan penuh tanggung jawab. Sehingga dengan bantuan Yusuf, ia, Potifar, tidak lagi mengatur apa-apapun selain makanannya sendiri. Yusuf yang mengatur berarti ia menata segala sesuatu di rumah Potifar, termasuk mengatur pembagian kerja para budak lainnya. Semua itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada proses belajar yang dijalani Yusuf seiring berjalannya waktu. Ia terus mengembangkan keterampilan diri dan menjaga karakternya, juga kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, dan termasuk dengan tuannya. Sehingga saat ada kesempatan untuk berkuasa, maka Yusuf membuktikan
kualitas diri dan kerjanya yang menjadi berkat bagi seisi rumah Potifar. Kendati sikapnya manis dan elok parasnya, namun Yusuf tidak hidup dengan modal tampang. Sikap manis Yusuf menunjuk pada keberadaannya dalam penilaian orang lain. Yusuf tentu bersikap baik hati, menghormati sesama, bertanggung jawab, bekerja keras, jujur, dan dapat dipercaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita harus memahami bahwa kesempatan hidup adalah pemberian Tuhan Allah. Kesempatan yang Tuhan Allah beri termasuk saat kita mendapatkan pekerjaan, jabatan, atau bahkan kekuasaan. Namun ingatlah bahwa semua itu perlu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah yang memberi, sehingga harus dimanfaatkan untuk menjadi berkat sesama dan teristimewa untuk kemuliaan Tuhan Allah. Ketika kesempatan itu ada dalam bidang apapun, perlu dibarengi dengan usaha belajar dan kerja keras guna meningkatkan kualitas diri, perangai yang baik, perilaku baik, dan keahlian dalam bidang kerja. Marilah sebagai keluarga Kristen untuk menjadikan rumah tangga kita sebagai wadah katekisasi guna memperlengkapi atau membina perangai yang baik dan keterampilan keluarga kita. Teristimewa anak-anak sebagai generasi penerus keluarga, gereja, dan bangsa yang beriman dengan integritas diri yang baik, agar supaya mereka dapat memanfaatkan setiap kesempatan berkarya untuk menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan menjalani hidup ini. Mampukanlah kami menggunakan setiap kesempatan berkarya untuk jadi berkat. Tolonglah kami membina keluarga teristimewa anak-anak agar memiliki kualitas diri yang baik untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah perenungan kita di hari Selasa pagi ini. Firman Tuhan ini jadilah berkat bagi kita sekalian, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, ataupun bagi anak-anak yang sedang belajar. Di bulan keluarga ini, jadilah pribadi-pribadi yang kuat iman, yang teguh, dan semangat yang menghentar kita setia pada Tuhan. Shalom, damai di hati.